telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Kok nggak ini sih? Nggak kompak ya kita. Nggak kompak nih. Halo DJ Jisoo. Halo, apa kabar? Ya, baik-baik. Iya, mungkin siapa tahu ada koers yang baru gabung. Silahkan Halo, kenalin diri. Nama saya Jisup Kim. Jisoo Kim, marganya Kim ya, orang Korea ya. Orang Korea yang tinggal di Indonesia dulunya. Iya, soalnya bener banyak yang nanya ke gua di DM. Banyak yang nanya. Emang Jisoo tuh beneran orang Korea ya gitu? Karena kan kita siaran ngomongnya lancar banget kan. Soalnya suka ada yang native kayak banget. gini. Jangan-jangan Jisup itu cuma nama bikinan, nama Korea bikinan gitu loh. Kan iya. suka ada tuh orang Indonesia yang suka bikin nama-nama Korea Iya, gitu kan. iya. Nama Koreanya apa? Bener. Ini asli Kebalikan ya. juga kan ini orang Korea juga banyak yang bikin nama Indonesia gitu. Iya. Bener. Jadi kita perjelas lagi ya. Jadi yang orang Indonesia asli di sini gue doang. Iya, cuman dia Yang WNI ya. WNI. Tapi mereka berdua ini orang Korea tapi lama tinggal di Indonesia. Betul. Tapi udah seperti orang Indonesia ya. Iya. Jiwanya udah Indonesia banget Jiwanya gitu. Jiwa Pancasila ya. Jiwa Pancasila ya. Aduh. Oke. Oke, hari ini kita akan diajak jalan-jalan kemana nih, guys? Nah, kita hari ini mau ke tempat yang biasanya teman-teman kurang lebih tuh nggak tahu harusnya. Oh, Namanya tuh Bongchon ya, Pasar Bongchon. Bongchon. Jadi aku hari ini mau menjelaskan tentang Bongchon ini. Jadi kalau biasanya kan Seoul itu ibu kota ya. Jadi biasanya kalau ada orang-orang yang merantau atau kayak mau ke Seoul, bahkan orang Indonesia yang pingin tinggal di Seoul, nyari rumah, itu biasanya di Bongchon itu pada banyak yang murah gitu. Jadi tempat first time merantau biasanya kayak gitu. Oh gitu. Tapi di Korea biasanya kalau ke Seoul, biasanya banyak yang pertama tinggal di Bongchon, Sinlim, kayak gitu. Tempat tinggalnya biaya sewanya masih murah daripada Tempat lain. lokasi yang Betul. lain gitu ya. Jadi emang, dan mungkin karena tempatnya juga masih strategis, gak terlalu jauh sama Gangnam ya. Bener. Dan biasanya kalau orang-orang kerja itu paling banyak lapangan kerjaan di Gangnam. Jadi biasanya banyak yang nyari di daerah sana juga gitu. Biar satu line ya. Biar lebih deket kayak gitu. Oke deh, langsung aja kita cek seperti apa sih pasar Bongchon ini ya. Jadi kita sekarang mau lihat pasarnya langsung. Nah, di pasarnya tuh emang kayak agak udah lama, tradisional Iya, gitu lah tradisional ya. Ini thrifting atau baru baju-bajunya itu? Kayaknya thrifting. Thrift ya? Ya baju-baju ya apapun lah ya. Seadanya ya. Dan pasarnya juga masih kayak benar-benar pasar lama gitu iya, kan. bener. Dari bungkusnya, jualannya. Jadi teman-teman yang misalnya kayak penasaran Korea yang dulu kayak apa ya kira-kira pasarnya, vibe-nya. vibes-nya, bisa juga mampir ke sini. Dan di sini juga karena emang banyak makhluk-makhluk yang hidup di sini ya. Makhluk apa tuh? Ya, Ini kayak masa- perabotan rumah ya. Ya, Yang perabotan dijual. rumah juga ada. Ya maksudnya kan banyak yang tinggal di sini ya. Oh, kok vibes-nya kayak mirip-mirip Tanah Abang ya? Iya, di Indonesia ya. Iya, Gua juga di baru Jakarta. baru mau Di Jakarta ngomong. kayak Tanah Abang nih vibes-nya nih. Tanah Abang ya. Nah, ini kaos iya, kaki, iya. kaos kaki. Satunya 2.000. Tiga, 5.000. Iya. Jadi Ini kalau mau bener- beli 3 aja ya. Bener vibes Tanah Abang, ini di area kebun kacang nih. Wah, ikan mentah. Gue suka banget tuh ikan mentah. Nah, di sini juga ada ikan mentah. Maksudnya karena orang-orang yang tinggal di sini banyak, jadi makanan yang cukup oke juga di sini cukup banyak Iya. lah. Cukup lengkap anggapannya. Banyak seafood ya. Ini fresh banget ya berarti Bener, kalau bener, mau makan di bener. sini ya. Langsung diambil dari akuariumnya. Masih hidup. Wah. Berarti banyak seafood ya. K-Mart. Martnya juga bukan yang kayak E-Mart yang kayak gitu Iya ya. ya, Home Mart Plus zaman gitu ya. dulu yang namanya ya. Super- Oh, ada yang jual zaman. kulkas ya, mesin cuci. Ini kayaknya yang second ya. Yang second ya. bekas. Baiklah. Jadi daripada beli baru yang mahal, itu bisa. Oh, ini ada Thai season, ada makanan Thailand. Ya, ini Thai juga food. rumahnya cukup terkenal di Korea. Karena emang orang Korea juga suka makanan Thailand ya. Bener-bener. Jadi ada restorannya juga yang cukup terkenal. Dan kayak makanan tradisional di sini juga banyak banget. Kayak Ikan ikan kering, kering. Cumi kering. Iya, terus kayak kimchi. Wah, sepatu-sepatu tuh. Itu pasti murah tuh. Iya, ini sepatu buat kayak naik gunung, buat bekerja. Jadi kalau teman-teman misalnya nyari sepatu serba pakai, cari di sini juga boleh. Sepatu sebab. Oh, itu topi juga buat musim dingin. Bener. Wah, lengkap ya. Semua ada ya. Ya, kurang lebih semuanya udah lengkap sih. Ada tteokbokki juga Poki ya. juga ada. Wah, itu minyak wijen, itu katanya enak banget loh, minyak wijen yang dibikin di pasar Langsung. gitu, daripada yang dijual di supermarket.
Soalnya minyak wijen kan sebenarnya harus itu ya, harus fresh ya, biar gak rancid. Nah, itu kan langsung diperes. Iya, katanya yang di pasar tuh lebih enak. Ada mesinnya Karena langsung. dia lebih asli, langsung dipres gitu, keluar minyak aslinya Pokoknya yang ya. nggak ada mereknya lah, itu lebih enak. Nah ini ada apa nih, gang-gang estetik ya, masuk agak ke dalam ya. Iya, Ada teman-teman. butcher. Ini kan ada butchery, jadi sebelahnya butchery ada kayak digambarin gitu. Jadi teman-teman misalnya mau foto di tembok-temboknya juga boleh. Oh intinya emang Wah, ini kayak tradisional kebutuhan pasar-pasar tradisional ya, kebutuhan rumah tangga, makanan, macam-macam ada di sini. Tapi ini bisa dibilang murah nggak untuk ukuran Korea, harga di Korea di pasar tradisional kayak gini? Ya masih terbilang murah Terjangkau sih. ya? Masih terjangkau. Jadi teman-teman yang mau beli bancan itu kayak side dish. Kalau teman-teman ke restoran Korea, kan ada side dishnya banyak banget. Betul. Di sini juga dijual side dishnya aja. Wah, gitu. ini apa Bumbu-bumbu dapur. sekitar apa sih kayak beras gitu ya. Mm-mm. Beragam beras. Ini juga rice cake. Rice Tok cake, bilangnya ya tok di ya. Korea ya. Wah, tok yang di pasar juga enak kan. Biasanya Wah, makanan ada itunya ya, jadi tradisional. panas ya. Jadi panas. Masih panas. Masih panas. Wah. Oke, Nah, jadi videonya kayak gini sih. putar-putar di Menarik, pasar menarik, ya. menarik. Sih ya cukup menarik karena emang banyak kebutuhan yang bisa dibeli di sana ya. Kalau kayak dari kebutuhan rumah, makan, bahan makanan, Iya. daging, macam-macam di situ. Jadi Dan emang murah-murah. zaman sekarang udah ada yang namanya online ya. Ada namanya titik gitu ya. Mereknya ku titik-titik. Jadi emang orang zaman sekarang banyak yang udah beli di sana semua karena Yes. praktis Praktis banget. dan maksudnya tinggal pesen gitu kan. Besok Iya. pagi udah diantar soalnya. Tapi kalau teman-teman yang misalnya masih suka fives yang beli sendiri, misalnya harus lihat sendiri baru beli sendiri, mampir ke pasar Bongchon ini juga boleh. Bener-bener. Ya, Bener. tapi emang Kupang ini kan ya, semacam platform aplikasi belanja online ya di Korea ya. Dan kalau misalkan teman-teman Koyers mau datang liburan juga susah kan kalau mau beli online karena emang banyak syaratnya gitu, Iya, kayak harus iya. pakai nomor handphone, nomor belum alamat, iya KTP takutnya gitu. nggak datang di Iya. di saat yang dibutuhkan gitu. Udah Jadi pulang kalau gitu kalau ya. keburu teman-teman- pulang. Nanti tulis alamatnya di Incheon Airport kayak gitu ya. Ini ada komen dari Tutus Julantika, katanya mau tanya Bondo Dewe ke DJ Jisup ya di JNB. Oh Kenapa iya tuh? yang kemarin ya? Iya. Ya nggak sih? Oh, Ya, apanya ada yang yang Bondo komen Dewe? Ada yang kemarin. komen, Bondo Dewe itu artinya Bondo apa Dewe sih? itu apa? Bondo dewe ya, maksudnya kayak maksudnya bondo duit sendiri gitu loh. Bawa duit sendiri. Ya bondo misalnya aku ke restoran, bondo dewe, maksudnya aku kayak bawa sendiri gitu loh. Bawa diri Maksudnya nggak sendiri. dibayarin kayak gitu loh. Nggak Oh, dibayar. bayar diri sendiri Iya makanannya. iya, maksudnya aku yang bayar sendiri gitu. Oh, bayar sendiri, bayar sendiri. Baik, ya. Kemarin ngebahas apa sih? Lu gue lupa Ngomongin juga ini. ngomongin Aduh, apa gitu. maaf ya, Tutus. Iya, Tutus yang ingat nggak apa-apa, kita udah tanyakan. Ingatan kita tuh kayak apa ya? Ya, faktor umur kali ya. Iya. Kalau katanya Yusa, tempat hits yang ada di benak pikiran saya itu adalah Gwangjang Market. Udah pernah belum sih bahas Gwangjang? Udah. Masih belum. Udah masih, kan? Gangjang Market masih belum. Oh, belum ya? Ada juga yang Next bilang time nanti aku juga bakal bahas Nanti ya? Gangjang Market. Oke, Jadi itu kalau seru yang soalnya banyak yang Kalau itu banyak recommended. turis. iya banyak turis sudah terkenal banget sih. Yes. Kalau Gangjang Market kan udah yang semua orang tahu gitu ya. Kalau yang ini kan sebenarnya lebih ke ini, misalnya teman-teman aku kasih informasi kalau teman-temannya misalnya pengen tinggal di Seoul misalnya. Enaknya cari rumah di mana, kos-kosan di mana. Nah, five kos-kosannya seperti apa kurang lebih gitu. Bener. Jadi emang di Korea kalau misalnya teman-teman suka yang lebih ramai, biasanya banyak yang ke Sindim. Kalau suka yang agak sepi, biasanya banyak yang pilih Bongchon kayak gitu. Soalnya juga ada orang yang mungkin dia kalau mau datang ke suatu negara gitu, misalkan saya kayak di Korea, dia malas datang ke tempat yang turis gitu karena udah semacam Terlalu ramai. mainstream aja gitu, terlalu mainstream biasa aja Bener, kan. bener. Cari yang itu Cari ya. yang benar-benar Anti-mainstream. melokal. Cari yang benar-benar melokal. Gue mau dong datang ke tempat yang gak banyak turisnya gitu. Nah, contohnya kayak si pasar Bongchon ini ya. Pacar Bongchon. Pasar Bongchon ya. Iya. Jadi malas gitu yang terlalu banyak turis. Ada Gita Marinda kalau ada minimarket Korea ada di mana ya di Jejisup katanya gitu. Minimarket. Minimarket tuh maksudnya convenience store apa ya? Iya, pokoknya convenience Atau store sebenarnya supermarket. di Korea itu di mana-mana ada ya. Iya. GS gitu ya. Terlalu banyak lebih tepatnya. Maksudnya teman-teman kemanapun pasti ada sih kalau convenience store, kalau minimarket. Tapi kalau yang
market besar ya, seperti Swalayan, kayak Imart itu teman-teman emang harus cari tempatnya, karena nggak di semua tempat ada. Bener, kali itu besar ya. Yusa, Bongchon ya Yusa ya. Itu jauh nggak sih dari Seoul? Itu di Seoul ya Yusa ya? Benar-benar itu di Seoul. Jadi Turunnya di stasiun apa nih? namanya Bongchon nama stationnya. Oh, namanya Bongchon. Exit berapa tuh kalau mau ke pasar tadi? Exit berapa? Waduh. Wah, Cari aja di berapa ya? Naver ya, ya. tinggal dilihat gitu ya. Kalau nggak salah sih exit 1 ya, Bi ya. Oke, jadi itu yang masih di Seoul ya tempatnya. Anyway, kalau misalkan datang ke Seoul itu juga jadi tips ya untuk download Naver ya di JJ Shop untuk datang kemana-mana gitu. Karena Google Map yang biasa kita dari orang Indonesia itu nggak jalan di sini, jadi harus download Naver. Naver atau Kakao Map teman-teman bisa pilih salah satu kayak Yes. gitu. Tapi Naver sih yang paling oke karena bisa di copy paste gitu kalau buat gua. Kalau Kakao Map ya bisa juga sih. Iya, bisa juga di copy paste. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang pakai platform apa gitu aja sih. Betul. Yusa juga nanya nih, Gangnam, Yeongdong, Kangtong, Gwangjang Market itu terkenal buat wisata kuliner di Korea. Tapi kalau yang halal food, itu biasanya beli di mana DJ? Pasar yang khusus halal food di Sebenarnya, Korea. kalau- Pasar yang khusus halal food. Sebenarnya kalau Itaewon. ya cuman di Itaewon aja sih, karena di Itaewon ini banyak orang luarnya. Jadi teman-teman bisa kayak lebih maksudnya di sana juga ada tempat khusus halal, Betul. khusus vegan. Itu masih ada, walaupun emang di Korea nggak hampir sebanyak itu ya, karena perbedaan budaya. Yes. Di Itaewon ada namanya foreign market ya kalau nggak salah ya. Itu halal. Khusus halal. Ya. Emang ada beberapa rumah yang seperti itu juga. Ada kalau ngomongin soal halal ada ya. Jadi gak perlu khawatir kalau datang nyari pasar halal di Korea. Iya, Febianti Salsabila juga bilang daerah itu cocok banget ya buat turis karena baru pertama ke Korea langsung ke situ bisa nyoba makanan murah dan beli kebutuhan di sana sekali pakai kan enak murah katanya gitu. Betul. Betul banget. Apalagi yang ada pemikiran untuk tinggal di Korea. Iya ya, jadi kayak bener-bener. mampir dulu nih ya. Kalau misalnya budgetku nggak sampai banyak banget, masih normal. Enaknya aku tinggal di mana? Nah, cobain dulu ke Bongchon. Nah, itu nyari-nyari di sekitar situ banyak. Itu tandanya apa kalau ada rumah yang disewakan atau kayak bilangnya apa sih kayak kos-kosan gitu bukan sih? Iya, Ya kos-kosan kita ya. harus ke ini propertinya Oh, ya. iya. Kita harus tanya-tanya dulu, diskusi Ke dulu. agennya. Oh, ke agennya. Kan kalau di Jakarta tuh kita nyari kosan bisa langsung masuk kan ada kamar kosong ditulis di Oh, iya, depannya. bener-bener. Di Kita Indonesia langsung kayak gitu. di Indonesia kan kayak gitu langsung masuk permisi mau nanya kosong kamar gitu kan. Kalau di sebenarnya- Korea nggak kayak gitu ya. Ada perbedaan karena di Korea yang properti itu ada yang kos-kosan. Kalau kos-kosan biasa di Korea bilangnya guest house ya. Guest Atau, house. kalau guest house itu ada tulisannya kayak seperti Abdi bilang. Jadi tinggal langsung masuk. Ada yang kosong atau enggak. Tapi kalau yang aku bilang kayak properti kan emang walaupun rumahnya kecil, studio Harus kontrak ya. kontrak-kontrakan kayak gitu. Misalnya kontraknya sebulan atau 3 bulan Iya. ya. Jadi itu langsung tergantung ya. datangnya ke agen Betul-betul. propertinya. Bener. Oke. Lebih aman soalnya ya. Lebih aman ya. Jadi buat kalian yang tertarik pengen tinggal di Korea ini ada rekomendasi dari DJ Jisoo untuk tinggal di area Bongchon ya. Oke. Karena masih Terbilang terbilang murah dan tidak bikin kantong bocor. Bongchon dan Bongcor. Bongcor. Balik Iya. lagi masih di Seoulgram. Seoulgram. Ya, kalau tadi kita udah jalan-jalan dan melihat sekitar di pasar Bongchon. Nah, di sesi kedua ini kita mau kemana lagi nih DJ Jisoo? Nah, jadi kita ada yang tanya kisarannya berapa ya Iya, harga kos-kosannya ya. kos-kosannya. Jadi maksudnya enaknya di Bongchon atau di Sinlim, biasanya kalau di Korea itu ada namanya sistem deposit ya. Jadi teman-teman misalnya mau tinggal di Korea, mau kontrak itu harus namanya ada deposit. Jadi misalnya per bulan harganya 500.000 won. Sekitar 6 juta. 6 juta rupiah. Itu ada deposit minimal 5 juta won atau 10 juta won kayak gitu. Wow, 5 Sekarang juta. udah naik ya? 5 Ya juta won kurang lebih tapi itu 5 juta 10 juta masih bisa dicari lah Iya. gitu. Dulu di daerah kampus gua 1 juta depositnya. Nah itu tahun enak. Kalau berapa? mau di kampus ya, di kampus biasanya murah. Itu juga tergantung kampus mana juga sih sebenarnya. Iya, benar. Soalnya misalnya teman-teman sekolah di Yonsei University, kan daerah kampusnya kan daerahnya Sinchon tadi seperti Abdi bilang. Itu kalau 1 juta emang hampir nggak ada. Iya, Dia iya. bilang gitu. Kalau daerah gua agak pelosok ya ada Nah, ya. itu kan tahun berapa Seoul. dulu, Kak? 2000. Seoul. 2000. Kan sekarang udah ada 18. inflasi, pasti naik-naik terus gak sih? Pasti naik sih. Ini enaknya gini deh, teman-teman misalnya nggak pingin kayak kos-kosan yang gue house tadi aku bilang, nggak pingin rumah sendiri walaupun kecil ya, tapi nggak ada uang sampai 5 juta 10 juta won, kan itu bukan uang kecil soalnya. Betul. Ya. Nah, jadi tipsnya itu
karena itu bisa di Bongchon atau di Sinlim. Karena seperti tadi DJ Embi bilang, di Bongchon sama Sinlim itu ada yang depositnya 1 juta. Kan Oh iya? ada. Sekarang ada? Masih Ada, ada ada. tahu. Baru tahu. Emang enggak di semua tempat, tapi kalau di Sinlim sama Bongchon emang masih ada, walaupun nggak sampai banyak banget ya. Propertinya iya. emang nggak sampai Pokoknya banyak. tapi sebenarnya enaknya Bongchon kan masih di daerah tengah ya. Kalau gue kan kampusnya Seoul tapi daerah agak Pojok. agak pojok. Seoul Pojok. coret. Enggak Seoul coret. Seoul tapi Seoul pojok banget. Jadi makanya mungkin lebih murah kalau gue. Bisa jadi, Ya kan? bisa jadi. Mungkin kalau di Jakarta ibaratnya kayak Jakarta Timur atau Tangerang ya. Iya. Jakarta Barat ujung atau Jakarta Timur dekat Bekasi. Masih Jakarta tapi Ujung. Nah, agak ujung. Tapi kan kalau di Korea enaknya kan ada subway, ada bus gitu. Betul, Jadi betul. kalau mau main kemana-mana masih aman ya naik transportasi umum. Tapi cukup murah ya untuk 1 juta. Dan serunya kalau di Korea itu depositnya dibalikin ketika kita udah selesai Selesai Kontrak, ya. betul banget. Dan juga misalnya kita juga punya ada uang lebih deh. Misalnya kita punya 10 juta won dengan kontrak misalnya per bulan 500.000. Di Bongchon dan Sinlim juga termasuk lebih murah. Jadi emang semuanya lebih murah ya. Misalnya teman-teman tinggal di Sinchon dengan harga 10 juta won deposit dan 500.000 per bulan, sama di Bongchon dengan kisaran sama. Biasanya di Bongchon dapat rumah yang lebih bagus. Lebih bagus, lebih luas gitu. lebih luas, Kalau ya. di Sinchon lebih kecil dan mungkin opsinya nggak banyak ya. Ya. Baik, terima kasih ya untuk konsultan properti kita hari ini ya. Iya, jadi Bapak Jisoo terima kasih. Ya, kalau ada yang mau beli Konsultasi, Agen real ya. estate. Ini sebenarnya Soulgramnya versi konsultasi real estate. Jadi Iya. kata Febianti Salsabila, terima kasih banyak ya DJ Jisoo. Aku note banget ya kalau mau ke Korea nyari tempat tinggal di daerah Bongchon situ. Betul. Oke, Betul, lanjut ya. oke. Kan kalau habis jalan-jalan biasa lapar nih. Iya, Kita biasa ada DJ makanan Jisoo nggak? pasti merekomendasikan Makanan. makanan. Makanan, pasti. Jadi ini rumah makannya juga emang cukup enak, cukup terkenal. Dan biasanya masnya orang-orang yang tinggal di Bongchon semuanya pada nyobain ke sini gitu. Apa Wow. itu? Pasti enak ya. Kita langsung lihat videonya dulu aja. Nah, kalau ini emang rumahnya baru ya, rumah King's kimbap. Mini Kimbap. Wow. Jadi seperti yang teman-teman lihat masih bersih karena Iya, baru. iya. Dan teman-teman yang suka makan daging kalau nyari Korean barbecue ya, nyobain di sini juga boleh karena harganya lebih murah daripada tempat lain, tempat biasanya, dan rasanya juga cukup oke. Jadi ada sapi, babi, semuanya ada. Jadi teman-teman bisa mencobainnya semua gitu, sesuai selera. Emang harganya juga lebih murah dari tempat lain. Berapa sih? 28.000, 19.000, 11.000. Ini kan lebih murah dari tempat lain ya, karena tempat lain bisa sampai satu porsi 18.000. Benar-benar. Dan ini rumah langgananku, Wih. Apa nih? namanya Bongi Donkatsu. Jadi rumah Donkatsu ya, katsu. 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 Jadi yang bikin rumah ini spesial ya, jelas rasanya tuh enak dan Oh, lu masuk ya itu ya? iya. Gua masuk. Oh, lu lagi masuk ya? Oh, Jadi ini oke, emang oke. rumah udah lama banget deh. Dan yang jualan juga ramah banget. Kayak cuman keluarganya aja yang jualan. Jadi sebenarnya Donkatsu ini salah satu makanan favorit orang Korea ya. Jadi teman-teman yang mau nyobain di sini juga boleh. Seperti yang dilihat, kalau teman-teman ke Korea kan biasanya nyobain ayam goreng Korea ya, chicken kan. Bumbunya biasanya paling suka yang yangnyom bilangnya. Di sini ada Donkatsu tapi bumbunya yangnyom. Wah, Kayak gitu. spesial ya. Spesial. Ini kalau gorengan ini di luar restorannya lagi tadi ya? Bener, di daerah pasarnya. Daerah pasarnya. Jadi kalau gorengannya itu ada namanya kayak apa? Fish cake ya bilangnya. Omuk. Omuk, tapi ada yang namanya hatba. Oh, tahu. Hatba itu kayak omuk versi gendut ya. Omuk, Versi gendut gitu. Omuk. Jadi ditusuk gitu loh. Oh iya, Gendut. tahu. Itu juga enak. Jadi kalau teman-teman yang emang suka fish cake, pasti suka hatba juga. Ya Ih, nggak gue sih? suka banget. Gendut dan tembem gitu. Kenyang lah pokoknya kalau Lebih makan mengenyangkan. itu. Bener. Satu aja ngenyangin banget. Iya. Dan apalagi kalau di pasar itu dia biasanya emang gendut-gendut ya nggak sih? Iya, lebih Kalau gendut di lagi. supermarket tuh biasanya nggak gendut. Apalagi Kurus yang di supermarket terus mahal lagi. Iya. Kan mungkin untuk Kalau di disuruh mall-mall gitu kan. Iya, kan soalnya udah ini harus ya. cantik, mungkin omuknya nggak boleh Omuknya yang kurus. harus langsing. Terus mahal. Udah produk pabrik soalnya kan. Kalau Tapi teman-teman yang gue suka yang ada omuk tapi di daerah lain sih. Dia itu sama chicken barbecue.
Jadi gue makannya chicken barbecue itu yang ditusuk juga sama si omuk itu, tapi yang omuknya nggak gendut banget sih. kurus. Dicampurin Nggak gitu. kurus juga. Karena di pinggiran jalan kan. Nah itu emang ngenyangin banget kalau Iya, si bener-bener. omuknya itu. Bener-bener. Jadi emang sebenarnya hot batu juga misalnya teman-teman udah makan tapi agak kurang kenyang gitu. Iya, Untuk cemilan-cemilan, nyemil, juga bagus banget. Dan juga pastinya ada tteokbokki juga ya di sana ya. Bener-bener. Jadi selain ini juga ada rumah kimbap yang sebenarnya terkenal. Yang terkenal tuh rumah kimbapnya tuh luarnya tuh dirol sama telur dadar kayak gitu. Oh, enak banget. Itu juga rumahnya udah lama banget dan udah cukup terkenal. Itu yang tadi yang Kings apa sih? Kings Bukan, itu Kimbap, rumah baru. Itu baru ya? Itu yang itu baru. Oh ini kimbapnya diselimuti sama Telur. telur. Biasanya kan kimbap itu emang luarnya kan kim kan, rumput Iya, laut iya. gitu ya. Ini jadi telur. Bener-bener. Ya, sempat viral sih itu. Iya, sempat viral. Berarti yang bukan roll. kimbap dong, telur bab ya namanya. Oh iya ya. Tapi Iya ada kan? kimnya sih Ada di kimnya di dalamnya, dalam. tapi di tengah. Iya, cuma di luarnya tuh dikasih telur dadar lagi. Iya, kimbap itu banyak variasinya kok zaman sekarang. Dan Iya. yang viral selain itu ada juga yang ini loh. Lu tau nggak yang kimbap tapi dalamnya nggak ada nasinya? Hah? Dadarnya telur. Iya, itu buat berarti kim diet dan katanya. telur. Itu buat diet bagus Telur. katanya Oh, gitu. bahasa Namanya Koreanya keto kimbap. Iya, ya. iya, bener-bener. keto kimbap. Keto. Keto kimbap. Keto kimbap. Oh keto, kayak diet keto gitu Iya, ya. kita diet. Jadi nggak ada nasinya itu juga waktu itu pernah viral. Tapi itu bagus sih. Bagus kan buat diet gitu. Buat diet. Apalagi Diet enak gitu. ya maksudnya ya versi sehatnya. Bener-bener. Dan, di franchise kimbap terkenal juga udah pernah meluncurkan menu itu. Iya, bener, saking viralnya ya pernah ya. Iya. Tadi tuh harga donkatsunya di kisaran berapa yang lu makan tadi? Itu Enak. 10.000 ke atas ya emang semuanya. Oh, masih murah ya? Oh, jadi gini. 10.000. Tadi setnya aja satu set aja 10.000 doang ya. Iya, maksudnya ya emang harganya naik terus. Pertama aku beli tuh nggak sampai 10.000 justru, sampai 8.000, 9.000. Tapi karena Inflasi harga ya? inflasi, sekarang untuk menu-menunya harganya juga naik. Jadi Iya. misalnya Ya, kalau sedih. harga yang ada yang tonkatsu biasa, ada yang isi keju kan. Kalau yang isi keju 12.000, 13.000 sampai Oh, gitu. kejunya mahal soalnya ya. Iya, keju. Kejunya yang melted gitu kan pas Iya, kalau di sedih potong banget. atau itu enak banget sih. Tapi emang ya harga barang-barang di Korea itu pada naik. Gue Pada juga baru naik. nyadar kemarin pas beli air di GS gitu. Air ini selama ini 900 won. Kemarin jadi 1.200. Gue baru nyadar kayak, hah? Air mineral Padahal selama ini lu beli 900. Iya. Mungkin beda merek mungkin enggak. Kayaknya beli di sini aja deh vending machine di KBS. Soalnya kan Lebih air murah. Nggak, tapi emang harga barang-barang di Korea nyadar nggak sih pada Iya agak sih. mahal? Ya, Biaya emang sih bus kalau juga itu. udah naik. Oh, bis kan iya, udah iya. ada ini kita Iya, ya. Udah ada yang kartu ya. versi ini. Sombong warga Climate Seoul. card ya warga Seoul. Aduh. Ya semoga warga Gyeonggi bisa disergerakan ya. Ayo Bapak Gubernur, mohon Bapak warga Gyeonggi. Terus ini sih, sebenarnya kalau misalnya bahas rumah tonkatsu lagi, kan bisa aja teman-teman pengen nyobain tonkatsu yang pakai bumbu yangnyom, karena di Korea tuh tonkatsu kan biasanya bumbunya yang bumbu coklat tadi Coklat kan. iya ya, bumbu steak ya, kayak bumbu Iya, steak kayak gitu. bumbu steak gitu kan. Tapi kan di Korea emang yangnyom itu terkenal banget. Tapi misalnya teman-teman Islam kan nggak bisa makan yang babi ya. Iya iya, Di sini soalnya itu juga katsunya katsu babi. ada yang chicken katsu. Iya iya, gue biasa yang chicken kalau nggak ikan. Ada yang ikan juga. Jadi kalau teman-teman misalnya pingin cobain bumbunya, kesini juga bisa karena nggak cuman babi aja, ada ayam sama ikan. Iya, kata Arabada emang bener apa-apa naik gitu ya. Iya. Ya emang lagi Di Indonesia juga ya? Iya, lagi ekonomi mungkin lagi sulit ya. Ini kata Gita Marinda, daerah mana pasar-pasar yang paling bagus dan tidak jorok juga di Jejisup? Sebenarnya kisaran joroknya kayak apa dulu Nah, ya? Taraf Kan- jorok orang beda-beda iya, kan ya. tiap orang kan beda-beda Iya. ya. Tapi mungkin untuk kalau yang gue pribadi merasakan kayak oke lah standar lah kalau pasar tradisional di Korea nggak terlalu bersih banget, nggak terlalu jorok, tapi oke lah. Gitu. Masih oke emang lah. ada pasar yang lebih bersih lagi, tapi biasanya kurang lebih itu sama ya. Iya sih, vibe-nya sama. Tapi ya bersih kok. Iya, maksudnya nggak sampai kotor banget Nggak gimana. kotor, Masih terjangkau kotornya Di ya. jalanannya pun nggak ada sampah yang berserakan gitu biasanya di Maksudnya Korea. nggak ada tikus lewat gitu, Bener-bener jarang banget ya. tertib gitu ya, tertib ya. Tapi ya gue juga Yang tikus mah di rumah dia. Tapi ya gue belum pernah melihat, gue belum pernah ngelihat kucing di pasar selama ini. Oh, beda. iya, Emang beda. ada kucing, tapi biasanya kalau di pasar diusir kalau di Iya. Korea. yang gitu. Iya, kalau di Indo kan banyak banget kan Bener-bener ada tikus, di mana-mana tikus lah got. kucing di Indonesia mah. Kalau di Korea jarang gue melihat kucing Betul. ya. Goyangi opso. Opso. Oke. Iya.
ternyata di sini aja 500 naik 500 perak juga kerasa DJ kata Yusa. Ya, Iya, begitulah iya, ya. benar, Memang benar. lagi susah ya. Emang lagi susah, intinya ya kita harus bekerja keras, lebih baik kalau bisa cari sampingan seperti endorse. Bagus. Jangan lupa Oke deh. endorse saya. Oke deh kalau Oke, gitu dan itu seru dia. banget ya kita ngobrol hari ini Pasar Bongcong Market. Jadi Pacar. buat kalian Pasar Bongcon ya. Kayaknya dia udah ngebet Pep ya pacarnya. Iya. Ya, pacarnya orang biarin aja, Bongcon ya. biarin aja. Jadi buat kalian yang ketinggalan untuk episode kali ini jangan khawatir karena kita akan upload di YouTube jadi bisa dinonton ulang ya. Oke, Oke, kalau gitu ketemu lagi minggu depan.